hadiahnya bighairi hisab, tidak dihisap di alam kubur, langsung tembus masuk surga. Masya Allah. Tuan rumah minta tolong air tak korong supaya bisa tembus 20 menit, karena ini suara aku hanya 15 menit gitu. Kita sama-sama mengajak diri kita masing-masing untuk melembutkan hati, bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari selalu berzikir dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdaluz zikru, seafdal-afdalnya zikir hanyalah la ilaha illallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih mau memanggil hati kita untuk datang menghibur sahibul bait kita yang telah terkena musibah. Bahkan diri kita sebenarnya sudah capek. Kalau kelihatan mula sudah mau tidur. Tapi karena Allah ikat batinnya, tarik hatinya. Mula, kamu harusnya tidur, kamu capek membengkel mulai dari pagi sampai malam. Sudah tarwi, kamu harus tidur. Tapi karena Allah ikat hatinya datang ke sini, makanya Allah menganugerahkan beliau taufik. Apa itu taufik? Bertemunya kemauannya Allah dengan kemauan kita. Itulah yang dikatakan taufik. Hari ini sebenarnya bertemu kemauan Allah dengan kemauan kita. Malam ini harusnya kita tidur untuk mempersiapkan bangun di tengah malam, bermunajat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah wudhu, sholat taubat, agar senantiasa hati ini selalu dekat dengan Allah, tenang, nyaman, bahagia, tak pernah sengsara walaupun masalah silih berganti datang menerpa. Masya Allah. Tapi karena demi saudara kita yang terkena musibah, kita datang mengikhlaskan, meninggalkan semua itu. Ya. Apa mau balik dong? Inilah persembahan terakhir kita untuk orang tua kita. Kita bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan, iman, rasa persaudaraan. Karena kita semua paham di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara, walaupun beda rahim, tetap bersaudara. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, selama engkau sudah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Tunisia, mau dia orang Maroko, Arab Saudi, Turki, semua yang jelas sudah la ilaha illallah, kita sudah semua bersaudara. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua sebagai orang muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua yang dimulakan oleh Allah. Kemudian kita selalu mengikrarkan di dalam hati kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ma'budah illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Karena Allah yang memberikan hamparan kenikmatan sepanjang mata memandang. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bayangkan jangan dimulakan oleh Allah. Mulai dari kayu kecil, tusuk gigi, sampai dengan kayu besar, bisa dijadikan rumah. Mulai dari Allah anugerahkan buah-buahan yang mulai dari yang pahit sampai dengan yang manis, yang asam sampai dengan yang hambar. Allah semua anugerahkan untuk kita semua. Beda warnanya, walaupun rasanya agak sama tapi beda warnanya. Sama batangnya tapi buahnya berbeda. Masya Allah. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan siang untuk kita bekerja, untuk kita bersilaturahmi, untuk kita ngopi. Allah ciptakan malam untuk kita istirahat. Allah ciptakan perempuan, Allah ciptakan laki-laki. Allah menciptakan itu semua
Itu semua adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu ada walaupun dunia ini tidak ada. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tenggelam mata kakinya gara-gara keringat begitu panas membara. Ada yang tenggelam lututnya sampai tenggelam oleh keringat gara-gara panas. Karena mengapa tidak dinaungi oleh salawat Rasulullah SAW? Tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah karena dulu hidupnya tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril mengatakan, burdan, celakalah itu orang. Betul-betul celaka yang dimulakan oleh Allah. Maka hari ini, senakal-nakalnya kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun dosa kita itu sejauh mata memandang, sejauh buih di lautan, tapi tetap sadarkan diri kita bahwa kita ini umat Muhammad. Bukankah ketika Islam dilecehkan, Islam diadu domba, kita marah walaupun kita tidak pernah sholat, tidak pernah menyujudkan kening kita di tembok masjid, tapi kita marah karena di dalam darah kita mengalir nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan sadarkan dalam diri kita, kalau kita mendengarkan Nabi Muhammad disebut, kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang yang bertanya, mengapa saya ketika saya bersalawat tidak tenang hatiku? Mengapa saya ketika saya berzikir la ilaha illallah tidak mendatangkan ketenangan di hatiku? Katanya, Ustaz, bagaimanapun banyaknya masalahmu, kamu berzikir, kamu bersalawat, kamu akan tenang menghadapinya. Apapun di depan matamu, kamu akan tenang menghadapinya. Tapi kenapa saya tidak, Ustaz? Apa obatnya? Maka Deandre Gurutta, hatimu belum subur, nak. Tanah ketika tandus, kemudian disemai biji padi, tak akan mungkin subur, tumbuh, dan berbuah. Tidak. Tapi tanah ketika sudah disuburkan, diberikan pupuk, diracik pupuknya dengan baik, kemudian ditanam biji padi, itu akan tumbuh bahkan berbuah lebat dan banyak isinya. Bagaimana caranya menyuburkan hati kita sehingga kalimat la ilaha illallah, salawat tembus ke dalam jiwa kita dan dirasakan oleh roh kita. Diajarkanlah oleh pandita kita Makade bacai asana pung Allah Ta'ala, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, 40 kali setelah sholat. Pakailah tasbih untuk mampu mengetahui, oh sekarang sudah 40 kali sudah sholat. Setiap kali kita sudah sholat 40 kali kita baca ya hayyu ya qayyum. Niatkan, suburkan hatiku ya Allah, agar senantiasa setiap lafaz zikir mampu saya rasakan, mampu membuat diriku tenang walaupun beribu banyak masalah dan cobaan datang menghampiri. Masya Allah. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Beda itu tasbih, Ustaz, tidak ada sama Rasulullah. Ini itu Masya Allah. Tasbih, berzikir itu harus banyak, bukan hanya 40. Itu cuma latihan, saudaraku. Karena ada di antara kita orang yang jarang berzikir, bahkan tidak mengenal kalimat zikir. Makanya diberikan target kamu 40 kali setelah sholat. Dia akan rasakan nikmatnya, dan dia akan nikmati manisnya iman di situ. Dia akan tambah terus sampai 2000 kali setelah sholat. Dia akan tambah terus sehingga tasbihnya sudah lepas, karena setiap detak jantungnya mengeluarkan kalimat Allahu Allahu Allahu. Setiap berdetak denyut nadinya terus mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala bisa karena biasa. Talele bulu, talele biasa. Alele muak biasa topa palele. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Insya Allah 5 menit lagi kita akan berhenti. Jangan dimulakan oleh Allah. Lanjut, Bu. Minta maaf Kadi, kalau Ustaz Akmal itu ceramah nak kasih ketawa Ki. Kalau Ustaz Alam nak kasih
Sakit perut tetap goncang-goncang. Apalagi kalau sudah makan kondro sama sebuah tadi. Saya sakit. Tapi kalau saya kurang tidak. Nggak butuh orang kasih ketawa. Yang kutuk cuma kasih menangis. Masya Allah. Makanya kalau ditelepon tadi sama Ustaz Suwardi. Halo, bisa kita datang? Kenapa? Pasti tidak harus Akmal ini. Pasti. Iya kenapa? Tausiah begini. Pas di langit tausiah ada Ustaz Akmal menelpon. Sudah jelas ini harus ke sana karena menelpon juga Ustaz Akmal. Masya Allah. Kenapa Ustaz Akmal tidak datang? Sakit kibeng, demam ki. Giliran naseng. Alhamdulillah. Barakallah. Jangan dimulakan oleh Allah. Para orang tua aku yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini kita sudah dapat hadiah. Bahwasanya belajar berzikir la ilaha illallah, memperbanyak salawat. Kalau tidak bisa dirasakan itu, suburkan hati dengan ya hayyu ya qayyum. Insya Allah kita akan dapatkan ketenangan yang luar biasa. Dengan ketenangan-ketenangan itu akan datang solusi-solusi terbaik dan ide-ide cemerlang dari setiap masalah kita. Insya Allah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saudara kita dicoba. Keluarga besar almarhumah Token dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika kita melihat orang yang terkena musibah, kita santai-santai saja. Bahkan ada orang mampu tertawa lepas. Hanya dua kemungkinan. Oh, mungkin dia letakkan dunia itu di telapak tangannya, bukan di hatinya. Ataukah yang kedua, dia tidak peduli dengan hal itu. Tapi kita husnusan, mungkin dia tidak terlalu mencintai dunia, bahwa semua yang hidup akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini jangan dimuliakan oleh Allah. Bagi keluarga almarhumah Token merasakan kepedihan itu, merasakan kesedihan itu seolah-olah membabi buta di dalam hati kita. Bahwasanya betul-betul mama saya